Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya hormati, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya hormati, yang sepuh-sepuh, saya menghormati ibu-ibu yang sepuh-sepuh ya, karena dalam keadaan yang susah, jalan saja susah, itu masih semangat untuk mencari ilmu. Nah, jadi saya mengacungkan hormat ya ini karena banyak ini ibu-ibu yang sudah sepuh tapi masih semangat mencari ilmu. Kemudian yang sebaya dengan saya juga merasa bangga dan merasa bersyukur bahwa di saat hari Ahad ini ibu-ibu masih tetap ingin mencari ilmu ya ibu-ibu sekalian. Jadi saya sebagai ya ustazah maupun sebagai muslimah ini merasa senang sekali kalau ibu-ibu tetap mempunyai semangat untuk mencari ilmu. Nah, ini ada juga yang muda-muda ya, ada yang seumur anak saya, ada adik saya ya. Jadi ini memang macam-macam. Jadi alhamdulillah saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sudah 10 tahun kembali lagi bisa ketemu dengan ibu-ibu semua ya. Jadi ya alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh kepada kita semua, sehingga walaupun dalam keadaan susah payah atau dalam keadaan yang sulit, kita tidak lepas atau tidak pernah berhenti mencari ilmu ya ibu sekalian. Karena dalam sabdanya Rasulullah SAW itu ada menyebutkan mansalaka, ibu mungkin udah tahu ya apa mansalaka thariqan yaltamisu bihi ilmun sahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu ya, salaka thariqan mencari ilmu ya, sahala thariqan ilal jannah, maka nanti yang akan datang di akhirat diberi kemudahan untuk menuju jalannya ke surga. Senang nggak ibu-ibu? Amin ya. Jadi ibu-ibu jangan merasa sia-sia walaupun dia susah payah, walaupun sudah suasananya sudah panas dan sebagainya, tapi ketika melangkah ke masjid, melangkah ke tempat masjid taklim, ibu itu ada yang mencatat. Malaikat rokib ibu di sebelah kanan itu mencatat ibu jaraknya berapa kilo itu dari rumah. 100 dipersiapkan macam-macam ya. Bahkan ada yang menyiapkan macam-macam ini ya, ada yang menyiapkan buku, menyiapkan apa saja ya, itu dicatat sama malaikat. Jadi langkah kita ini tidak sia-sia. Jadi tadi hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilmun sahalallahu thariqan ilal jannah ya. Barang siapa yang memudahkan jalannya untuk mencari ilmu, maka dia insya Allah atau dijanjikan oleh Allah akan dimudahkan masuk ke surga. Nah, yang ketiga, saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu ini, Mbak Priyanti sama Pak Salim sedang ada keseripahan ya. Nanti kita juga mendoakan yang meninggal laki-laki atau perempuan ya, Mbak. Yang meninggal laki-laki atau kita juga mendapatkan
pelajaran bahwa ternyata yang saudaranya Pak Salim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, kepada Allah juga semuanya. Baik, saya menyiapkannya itu karena sebentar lagi kita itu mau apa itu Ibu? Mau itu kok benderanya banyak sekali ya Pak? Mau 17 Agustus. Ibu-ibu apa enggak? 17 Agustus lagunya. Mari kita kan sudah Al-Fatihah ya. Nah, kita nyanyi 17 Agustus tahun 45 yang satu. Satu, dua, tiga. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia membela negara kita. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya Ibu, kita beri tepuk untuk Ibu. Tadi agak membela dan mempertahankan. Nah, baik Ibu-ibu sekalian, bentar lagi 17 Agustus. Berapa berarti? Tinggal 5 hari ya. 5 hari ini 4 hari. Tentu saja Ibu-ibu nanti akan ada acara ya. Ibu-ibu ada acara. Nah, sebelum nanti Ibu-ibu menjalankan atau melaksanakan acara-acara, pertama tadi dalam pembukaan saya dalam pengajian ini kita hendaknya apa Ibu? Bersyukur pada Allah. Bersyukur itu harusnya seperti apa tuh Ibu? Coba siapa yang tidak bisa menyampaikan apa itu bersyukur? Apa itu bersyukur? Kita sehat, ya. Kita sehat, ya. Bisa ngaji. Bisa ngaji, bersyukur itu kan senang karena bisa ngaji, bisa ketemu teman-teman. Kemudian ya, jadi ucapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ya Ibu semua. Jadi bersyukur itu rasa terima kasih. Nah, kalau orang mengucapkan terima kasih memang senang ya kan? Ya, enggak apa namanya cemberut, enggak sedih, tapi merasa gembira, bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Lah khusus untuk 17 ini kenikmatan apa Bapak Ibu yang harus kita syukuri? Kenikmatan merdeka. Ya, Ibu sekalian, ibu-ibu yang lebih tua dari saya ada ya? Siapa yang umurnya 75? 75, saya 74. Jadi, nah, mereka yang tua-tua atau yang di atas saya itu mengalami masa penjajahan.
Nah inilah yang orang bisa merasakan sekali kalau mereka itu waktu dijajah itu sudah lahir ya, sudah lihat ya. Kalau ibu-ibu pernah dengar ketika penjajahan itu keadaannya kayak gimana? Pernah mungkin mendengarkan dari orang tua atau saudara-saudara yang tua? Pernah. Dengarnya apa? Ada rumah dibakarin, orang-orang dibawain. Ya, terus apa lagi? Ya. Gimana? Adanya DPI agen orang belah dikuasai dari itu zaman Belanda. Oh, jadi ada ini, ada pecah belah. Oh, ya POC ya, ini ada dipecah belah ya. Kemudian apa lagi? Ada yang dipecah belah, ada dibakar, ada yang jelas ya. Jadi apa namanya terjebak ya. Membuat rel kereta api itu dari mana? Anyer sampai Penarukan ya. Ya. Ada lagi. Nah, kalau banyak sebenarnya cerita-cerita yang nyata ya sejarah itu, misalnya saya juga mendengar artinya ada orang yang digantung ya kalau orang itu melawan Belanda ya gitu. Mari kita mendengarkan bersama ya. Jadi situasinya itu sangat susah ya. Ada apa namanya orang yang usul sesuatu saja atau mempunyai kekayaan sedikit saja sudah di apa namanya tarik namanya pajak atau namanya upeti ya, tarik paksa. Kemudian yang kedua ada juga ya raja-raja itu diadu domba ya. Jadi ada raja dari Jogja, ada dari Solo, ada dari mana Cirebon dan sebagainya itu diadu domba sehingga mereka itu tidak bisa melawan Belanda dengan sungguh-sungguh. Hanya mereka yang sedikit sekali yang bisa melawan, yaitu ibu-ibu siapa? Ingat nggak ada pahlawan yang sangat berjasa dalam kemerdekaan ini? Coba sebutkan 5 saja, coba. Muhammad Nasir. Apa? Muhammad Nasir. Jenderal Sudirman. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Nah, ini Pangeran Diponegoro itu orang adik dari apa namanya Rasko ya, atau bukan Ratu Raja tapi dia melawan. Nah, ini Pangeran Diponegoro. Siapa lagi kurang 2? Adi Hasyim Asy'ari ya. Kiai pendiri Nahdlatul Ulama ya. Terus siapa lagi? Cut Nyaddin. Nah, ya 10 tambah karena 5 itu kurang. Siapa lagi? Cut Nyaddin ya. Jalan pendiri Muhammadiyah. Jadi tadi pendiri NU ya, Hasyim Asy'ari, kayak Majalah. Kemudian siapa lagi? Ya Pak. Oh, Cut Mutia. Wah, ini yang Ibu Kartini ya, itu juga juang ya. Ada lagi? Nah, baik ibu-ibu sekalian ya. Bung Tomo ya yang membuat perlawanan terhadap Belanda sehingga dia mengucapkan Allahu Akbar ya, jihad ya. Baik ibu-ibu sekalian, jadi kita ini memperingati itu tidak hanya nanti ada lomba-lomba saja, bukan begitu ya, tapi kita harus mengenang kepada pahlawan-pahlawan yang sudah wafat ya, yang sudah berkorban untuk kepentingan kita. Karena tanpa pahlawan-pahlawan itu kita tidak bisa merdeka seperti sekarang ya gitu.
masih ya misalnya contoh saja kalau yang belum ini agak keselak di sini. Jadi masih kita melihat misalnya di bentar ya, ini daripada nanti batuk. Nggak ada ini ya? Nggak ada. Kita belas ya? Susah ya? Saya kalau begini tuh agak kurang nyaman. Jadi ibu sekalian, rasa syukur itu harus mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi syukurlah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selain syukur kita juga melaksanakan sujud atau melaksanakan sholat ya. Sholat syukur itu sujud syukur dan sholat yang memang kita berterima kasih pada Allah itu juga kita lakukan. Jadi syukur itu tidak hanya dalam kita menyebutkan saya syukur atau saya terima kasih enggak saja, tapi harus dilakukan dalam perbuatan, yaitu bersyukur, menambah kita ibadah kita kepada Allah, menambah sholat kita yang sunat dan juga mengamalkan ya amal soleh yang berguna terhadap orang lain, yaitu infak, sedekah, kemudian juga melaksanakan zakat dan sebagainya. Itu adalah wujud dari rasa syukur kita. Jadi syukur itu tidak hanya diucapkan ya ibu sekalian, tolong nanti kalau ibu misalnya tiba-tiba mendapat kiriman dari putranya yang jauh gitu ya, yang udah nggak ngira kalau nggak akan dikirimi uang misalnya 5 juta, itu nggak cukup ya, mungkin gembira ya memang ya, syukur alhamdulillah. Nah kemudian kerjakan sujud syukur ya, ibu bisa kan sujud syukur itu ya, kita berdiri kemudian kita sedekah terus sujud syukur ya itu. Kemudian juga nambah ibadah kita yang lain, ibadah sunat kita, sholatnya ditambah yang khusyuk, ditambah yang yang lebih mantap ya, kemudian ditambah juga sholat sunat, semua ditambah tahajud. Maaf ibu, siapa ibu yang sudah menjalankan sholat tahajud coba? Alhamdulillah. Enggak riak ya, ini untuk saling mengingatkan saja. Alhamdulillah ya ibu. Jadi sholat tahajud itu memang merupakan sholat nawafil ya, karena di dalam Al-Quran itu memang diperintahkan ya, baminal laili fatahajjat bihi nafilatalah asa ayat ma'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi pada tengah malam kamu menambah sujud ya, menambah baminal laili, malam ini bukan siang. Kalau siang kan mudah ya, tapi kalau malam itu udah tidur bangun, nah ini perjuangan ya. Baminal laili fatahajjat bihi nafilatak itu sebagai menjadi tambahan ya. Untuk apa? Maqamam mahmuda, supaya hidup kamu itu lebih terpuji, lebih terhormat, lebih bahagia dan sebagainya ya. Jadi ini syukur tadi ibu sekalian diucapkan dengan lisan, dirasakan dengan hati, kemudian dikerjakan dalam ibadah dan juga amal soleh ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau 17 Agustus ini tetap saja walaupun ada lomba-lomba ya ibu sekalian, ada lomba pidato nggak untuk ibu-ibu? Ada. Lomba masak ya? Lomba masak, ada lomba lagi apa lagi? Lomba lari, lomba tarik tambang. Tarik tambang. Iya. Baru joget Joget TikTok. Iya, nah inilah ya. Kadang kita ini padahal pahlawan-pahlawan kita ini sudah berjuang
benar-benar ya sampai darah dan dagingnya atau dikorbankan. Tapi kita itu kalau 17-an itu yang enggak yang benar-benar misalnya ya ibu enggak yang misalnya pidato atau misalnya mendatangi orang yang dulu berjuang ya misalnya ini ya. Jadi ada keluarganya yang misalnya masih hidup itu harusnya kita tengok ya. Nanti sebenarnya kita harus begitu ya antara lain. Jadi kita harus berterima kasih kepada mereka-mereka yang sudah berjuang ya. Kalau yang berjuang sudah berwafat yaitu keluarganya harus kita datangi ya. Kira-kira di sini ada nggak ibu yang orang tuanya berjuang gitu? Tapi ya setidaknya ya kalau misalnya di sini nggak ada, kalau di kampung banyak ya ibu ya. Di kampung banyak misalnya nenek saya itu kakek saya itu juga dulu di penjara di mana di Bui dan sebagainya itu banyak sekali yang menderita sehingga mereka itu keluarganya itu mendapatkan ya penghormatan ya oleh kampung itu bahwa ini saya dulu waktu berebut kemerdekaan dari siapa ya yang menjajah kita itu siapa saja? Belanda. Inggris, sekutu Portugis ya. Yang paling lama mana? Belanda. Kemudian yang paling kejam itu adalah Jepang ya, karena ternyata kemarin ya ibu sekalian saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk ke Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi itu ternyata ada satu gua yang kalau masuk ke situ itu ternyata adalah tempat bisa menyiksa, bisa menghanguskan, bisa melumatkan orang-orang yang berontak, orang-orang yang pejuang-pejuang itu habis dilululantakkan di situ. Jadi ada tempat yang supaya karena kalau mereka diketahui oleh orang luar negeri itu Jepang kan memang bisa disomasi ya, misalnya dituntut. Tapi itu tempatnya itu di gua gitu. Jadi di situ itu tempat yang penyiksaan, kemudian tempat untuk ada juga untuk memelihara supaya mereka itu tidak keluar dari tempat ya. Jadi itu merupakan tempat yang sangat serem banget gitu. Pokoknya di situ beribu-ribu para pejuang itu dihilangkan. Jadi dilumatkan supaya tidak ada ada jejaknya. Ya. Ini yang kalau ibu nanti bisa ke Bukit Tinggi ya, ke Bukit Tinggi. Siapa yang dari orang awak? Yang merantau di Jakarta siapa yang di sini? Kalau enggak, misalnya ibu nanti datang ke Bukit Tinggi, bisa ke sana. Itu menunjukkan ya ibu sekalian betapa kejamnya Jepang itu memerintah kita atau menaklukkan kita. Oleh karena itu kemudian sekutu ya ibu sekutu itu siapa? Terdiri dari siapa saja sekutu itu? Belanda, Inggris, kemudian Prancis, ya. Jepang. Jepang itu yang dilawan. Jadi karena Jepang itu menguasai timur Tenggara ya, maksudnya Asia Tenggara ini, maka orang-orang Belanda, Amerika, kemudian Inggris itu membentuk sekutu. Nah, jadilah mereka itu melawan Jepang dengan apa? Ingat nggak? Dengan ngebom, dengan menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Ya, dan ini jadi ingat. Jadi memang itulah kalau orang yang kejam itu akan dilawan oleh kekejaman juga. Ya, jadi ini
Alhamdulillah Indonesia itu tidak terlalu banyak ketika mengusir Jepang itu tidak terlalu banyak berkorban karena Jepang itu pulang ke negaranya atau kembali ke negaraan karena dipaksa oleh sekutu karena Hiroshima dan Nagasaki itu dibom ya, dan itu ada 40.000 orang yang meninggal. Berarti bisa dibayangkan ya ibu sekalian, dua kota yang hancur luluh itu akhirnya Jepang itu bertekuk untuk menyerah kekuasaan, kemudian Indonesia dikembalikan kepada Belanda ya. Nah, justru Belanda saat itulah dalam keadaan yang kurang kuat kita bisa melawan mereka ya. Jadi bisa melawan baik di Surabaya, di Jogja, di mana semuanya melakukan perlawanan sehingga Indonesia ini putusan-putusannya ya, ada Pak Karno, ada Pak Hatta dan sebagainya itu bisa diterima oleh satu konferensi meja bundar itu ya. Jadi memang perjuangannya itu sangat berat ya. Mereka itu harus mendapatkan dukungan dari seluruh dunia untuk bisa merdeka itu ya. Jadi ini kita mengenang sejenak ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu kita berharap ke depan ya ini Agustus ini bertepatan juga ibu-ibu sekalian dengan apa yang habis kita peringati baru saja, dan bulannya belum selesai. Bulan Muharram itu adalah bulan Hijri ya. Jadi bulan yang tahun baru Hijri ya, yaitu tahun berapa? Dari 144 kepada 1445. Nah, kemudian kita kan dari baru Hijriah itu kita dapat semangat ya ibu, ya semangat untuk ketauhidan kita lebih kuat ya, mengesahkan pada Allah itu lebih kuat ya. Kita harus punya semangat la ilaha illallah itu harus kita tinggikan ya, kita kuatkan, kita tajamkan ya, kita kuatkan dalam hati kita, dalam pikiran kita ya. Kemudian ibadah kita juga kita kuatkan lagi, kita kita semarakkan, kita gembirakan semuanya untuk beribadah dengan gembira, bukan merasa dipaksa ya. Kemudian beramal solehnya juga harus juga yang sampai memberikan kesejahteraan kepada sesama. Kemarin itu kalau waktu Hijriah acaranya apa saja ibu? Yatim, terus apa lagi? Arak obor. Ya, arak obor. Nah itu namanya siar ya ibu, siar. Jadi bukan obornya yang diingat-ingat, tapi itu siarnya. Ya ibu memang ya karena kita itu visual ya, maksudnya kita sering melihatnya dengan mata, tapi kurang dengan hati. Jadi itu sebenarnya siar ya. Nah kemudian apa lagi Hijriah itu? Apa? Nah puasa. Ya surat. Kemudian apa lagi? Apa dia? Ternyata ya udah umur ini sudah gampang ini ibu. Maaf ya ibu, saya salah nih. Jadi ibu sekalian, kita memperingati hari kemerdekaan 78 besok nanti, itu juga harus kita semangati ya ibu, harus kita jiwai dengan tadi hijrah tadi ya. Jangan kalau hijrah itu kayak sudah ingat sama Allah, ingat sama Rasulullah, ingat sama orang-orang yang nggak mampu, ingat sama yang yang susah-susah itu. Tapi tiba-tiba kalau Idul 17 itu jadi lupa ya. Ya ini ada satu daerah yang misalnya Malang ya,
malam tirakatan, ya boleh ya malam tirakatan, tapi kemudian dilanjutkan setelah doa sebentar terus gaple, apa namanya? Iya, iya itu sampai malam. Terus anak-anak yang mudanya itu sampai minum-minum, ya apa ya gaplean itu loh. Saya pernah ya dalam perjalanan ya, dalam perjalanan itu ternyata mau menghindari belasan itu di jalan itu malah mereka itu jadi kayak apa namanya mabuk-mabuk ibu-ibu, padahal mereka itu tadinya sudah dikumpulkan di lapangan, tapi setelah malam kemudian mereka merasa senang-senangnya itu dengan minum-minuman, ya. Bapak-bapaknya juga kumpul-kumpul di situ ya tetap gaple, ya. Yang rokok itu memang masya Allah ya, ini memang susah juga ya. Rokok terus sampai malam, sampai nggak ingat subuhan, jadi tidur di angkot itu. Nah ini menunjukkan ya bahwa seakan-akan 17 Agustus itu lepas, tidak dikendalikan oleh Allah, tidak dikendalikan oleh Rasulullah ya. Padahal kita ini harusnya ketika 17 itu kita harus bersyukur sekali dan harus melakukan ya lebih ke apa namanya ya malam sholat tahajud dan sebagainya. Setelah misalnya tumpengan boleh ya, tumpengan di sini tumpengan nggak ibu? Malam tumpengan ya. Nah kalau sudah tumpengan kemudian jangan hanya tumpengan saja ya ibu sekalian, tapi juga ada sholat malam ya. Nah itu menunjukkan bahwa kita itu bersyukurnya kepada Allah semakin lebih mendalam. Kemudian ada lagi misalnya, tapi ini kalau panitia sudah selesai ya, ada lomba apa lagi? Ibu-ibu harusnya menjadi apa namanya misalnya lomba pidato ada nggak? Ada. Atau lomba apa lagi? Misalnya mendidik anak boleh nggak? Boleh. Sebenarnya begitu ibu, untuk mendidik anak supaya menjadi pimpinan yang unggul. Nah, ini karena atau dididik itu ya, karena ibu ini kan ada yang sudah sekolah tapi satu rumah dengan putranya atau cucunya ya. Ini penting sebenarnya karena untuk mengisi 17 Agustus itu harus ada nanti generasi yang unggul ya, maksud saya generasi yang memiliki apa namanya akidah yang kuat, akhlak yang mulia dan juga ibadahnya yang tangguh ya ibu sekalian. Jadi sebagaimana yang difirmankan dalam di surat ini saya sebutkan ya, dari di dalam surat Al-Quran ayat Al-Imran 110 yaitu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wal mu'minuna billah ya al-ayat. Nah itu jadi Rasulullah SAW itu mencontohkan ketika orang-orang yang belum masuk Islam itu dalam keadaan yang tidak beriman dan dalam keadaan yang apa namanya jahiliyah ya, tapi dengan mendapatkan bimbingan dari Rasulullah itu mereka menjadi orang yang mempunyai kekuatan iman yang sangat tinggi dan bahkan mampu ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka itu bisa menyuruh kepada kebaikan-kebaikan ya dan melarang kepada kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah dengan sekuat tenaganya ya. Contoh saja ya, misalnya ibu-ibu pernah tentang kisah Sayyidina Umar, sahabat Rasulullah Sayyidina Umar, pernah dengar kisah Nabi? Ya, ini menunjukkan ya salah satu contoh ya, beliau itu sebelum masuk Islam itu adalah orang yang suka berkelahi. Ya kalau misalnya di sini Indonesia ini preman ya. Dan orang kalau melihat
atau menjumpai Sayyidina Umar itu sudah takut ya. Tapi ya ibu-ibu sekalian ya, karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Allah mudah-mudahan Umar itu memperkuat Islam sehingga Islam itu bisa kokoh. Maka beberapa hari kemudian Sayyidina Umar itu mendengar saudaranya itu membaca Al-Quran. Coba itu kemudian hatinya bergetar. Siapa coba yang membuat orang yang keras, orang yang serem, orang yang angker ya. Kalau preman itu kan angker ya, serem ya. Kita lihat aja udah takut. Tapi mendengar ayat Al-Quran dibacakan oleh saudaranya itu dia luluh lantak hatinya dan dia masuk Islam. Kemudian ada juga ya ibu sekalian ya. Akhirnya Sayyidina Umar ini adalah orang yang memperkuat Islam ya, bahkan menjadi apa itu? Khalifah yang berapa? Ketiga. Kemudian kalau Abu Bakar memang akhlaknya mulia memang ya, dan kekayaannya. Assalamualaikum nih Mbak Priyanti ini. Ya, Pak Salim ya, kita ikut berlasungkawa atas wafatnya saudara ya. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, ini kita sudah mulai ya, tapi belum mendoakan arwah tadi. Ditanya apa perempuan apa laki-laki, jadi karena beda nanti suatu abadnya. Baik, ini saya sedang melanjutkan. Jadi mengenang 17-an Agustus itu memang harus mensyukuri dan mengisi kemerdekaan ini dengan semangat kita untuk berhijrah ya ibu-ibu sekalian, karena kita ini masih dalam Muharram, dalam bulan baru Hijriah, yaitu Muharram 1445. Jadi tahun baru Islam ya itu ya Mbak ya. Memang harus kita tuh kadang-kadang kurang jelas menyampaikannya ya. Tahun baru apa ya? Tahun baru Islam. Nah ibu-ibu sekalian, kalau tahun baru Islam itu hitungannya pakai hitungan matahari atau bulan ya, jadi dengan koma ya ibu sekalian harus tahu ya ibu. Jadi saya tadi malam itu menyaksikan bulan sudah hampir redup ya, kayaknya tinggal 4 hari ya, dan akan meninggalkan kita ya Muharram ini. Dan mudah-mudahan ibu sekalian kita semua tidak berlalu saja dengan Muharram kita kemarin berjalan. Ibu sudah puasa, sudah beramal banyak ya, kemudian mengisi Muharram itu dengan amal-amal yang manfaat ya, karena memang Muharram itu adalah bulan yang sangat 4 bulan sangat mulia, yang dimana ketika kita melakukan sesuatu akan berlipat ganda ya. Iya, bulan haram yaitu 4. Satu di antara bulan Muharram. Selain tahun baru Islam, itu juga salah satu di antara 4 bulan haram. Ya, jadi bulan haram itu ada Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah kan ya, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian Rajab ya. Ini udah kayaknya ada banyak. Siapa itu namanya? Ya, ini artinya apa ibu sekalian? Ketika kita memperingati 17 Agustus, kita tidak boleh melupakan begitu saja tahun baru Hijriah kita ya. Nah, tahun baru Hijriah inilah yang harus kita terus pupuk semangat kita, karena dalam tahun baru Hijriah ini ya, tahun-tahun yang sangat indah ini harus kita langgengkan ibu-ibu sekalian. Jadi kemarin misalnya sudah sholat sunatnya, siapa yang sudah menjalankan rawatib? Coba ibu. Semua insya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah.
setannya yang menjalankan sholat tahajud ada yang sudah ya. Nah nanti dilanjutkan ibu sekalian, tahajudnya semakin panjang, yaitu dengan membaca Al-Quran sebelumnya dan merenungkan ya. Merenungkan itu tadabbur, kemudian juga tasakur, kemudian melakukan amal-amal yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya sholat saja ya ibu, tapi di dalam sholat tahajud itu kita juga bisa tadarus Al-Quran, barotilil Quran tartila. Jadi supaya membaca Al-Quran dengan baik dan juga memahami artinya ya bisa lihat. Jadi itu kita berharap kita bisa menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul mu'minun ya ibu sekalian. Nah tapi memang ibu tidak gampang ya ibu sekalian, karena tantangannya itu berat ya, tantangannya berat karena terutama di dalam situasi sekarang ini, di mana ibu kadang-kadang lihat HP nggak ibu? Selalu bukan kadang-kadang. Oh selalu ya. Isinya itu baik-baik atau baik buruk? Baik buruk ya. Baik-baik. Nah, tapi kalau bisa kita harus pilih yang baik. Padahal kadang muncul tiba-tiba buruk ya. Nah itu artinya apa? Fahisah atau fahsya itu ya itu bisa tuh oleh setan maupun oleh orang-orang kafir yang dibuat konten-konten yang tidak bagus ya, itu memang sudah disiapkan. Jadi ini memang merupakan tantangan kita. Tantangannya itu banyak sekali ibu sekalian ya. Ya jadi kita tidak mudah untuk pertama tantangan kita itu di surat Al-Baqarah 214 itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masakumul ba'sa'u wadh-dharra'u wajuljilu hatta yaqulu Rasulullah hatta yaqula walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Nah jadi ibu sekalian, walaupun kita ini tidak kelihatan terus ada penjajah ya ibu sekalian, ada penjahat ya ibu, tapi di lingkungan kita ini ada juga tantangan-tantangan yang ingin melemahkan agama kita ya. Coba dilihat surat Al-Baqarah 214 ya. Apakah kamu sekalian, artinya apakah kamu sekalian mengira bahwa akan bisa masuk surga padahal kamu belum menyatakan atau belum menjadikan kamu seperti orang-orang yang sebelummu ya. Sebelum kita itu adalah orang-orang yang sangat tangguh ya, mendapat tantangan masa kumul baksa iwadoroi wajuljilu ya, mendapat tantangan misalnya perang ya teman ya. Kalau perang Badar itu kalau cerita perang Badar itu padahal kekuatan Islam itu baru sedikit, baru 3.000 sudah harus melawan 30.000 ya. Itu kan kita 10-nya itu ternyata itu bisa dijalankan atau dilakukan dengan penuh ketangguhan oleh para sahabat-sahabat dan para pengikut Rasulullah saat itu. Nah ini menunjukkan bahwa harus dengan kekuatan yang sungguh-sungguh. Makanya surga itu tidak mudah ya ibu, harus kita cari, kita kejar dengan perjuangan ya. Bajul dilu hatta yaqul Rasulullah. Jadi Rasulullah dan orang-orang mukmin saat itu sampai bukan mengeluh, tapi ya kapan ya ini ada pertolongan dari Allah kalau kita menghadapi perlawanan yang begitu tangguh. Itu mereka berdoa dan mereka memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah
dan dijawab oleh Allah inna nasrullah. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu akan dekat. Nah ini kita juga akan mendapatkan seperti itu ibu-ibu sekalian ya dalam kehidupan kita ini ya. Kalau misalnya tidak kelihatan lawan kita itu kelihatan membawa senjata, tapi sekarang itu malah lebih berat ya ibu-ibu sekalian, karena ada orang-orang yang tidak suka terhadap orang Islam, tidak suka kalau Islam itu maju ya ibu. Bahkan kemarin itu di Irlandia itu apa namanya, ada yang mau membakar apa Al-Quran ya ibu sekalian. Kemudian juga konten-konten ya dalam apa itu juga ada orang-orang yang suka mengejek-ngejek apa misalnya Islam itu keras, Islam itu kasar, Islam itu kan ibu bisa lihat ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tantangan kita itu ada, tantangan itu banyak kita ya. Dan untuk anak-anak remaja kita itu ternyata konten-konten itu juga sangat berbahaya bagi mereka ya. Nah jadi ibu-ibu sekalian, kita hendaknya selalu waspada apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita cermati atau kita lihat itu harus apakah ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah enggak. Kalau enggak harus kita tinggalkan dengan segera. Kalau perlu ya harus kita hapus. Kemudian kalau misalnya kita di sekitar kita melihat ada orang yang tidak suka dengan orang Islam atau yang menjelek-jelekan, kita harus mau menghadapi mereka ya. Jadi ini sudah semakin kelihatan juga ibu-ibu sekalian, orang-orang yang terutama kalau di kampung saya itu memang sekarang ada yang dulu itu ada orang-orang yang keluarganya itu PKI ya. Nah ini jadi ibu-ibu kalau yang seumur saya itu sudah melihat waktu itu ya, waktu itu di tahun 1965 itu bagaimana kejamnya PKI ya, Partai Komunis Indonesia itu kejam sekali sampai ya kalau belahnya itu kan sudah sampai membantai siapa? Para jenderal. Itu yang di Jakarta. Kalau yang di kota-kota daerah-daerah itu para ulama itu sudah dibunuh ya. Ada yang dimasukkan dalam satu lubang, ada 10, ada 15. Kemudian masjid itu dibakar. Kemudian juga ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu pernah melihat ludruk enggak? Nah, itu coba judulnya itu Gusti Allah Mantu, bayangkan. Itu saat itu tuh ada kayak gitu. Jadi satu ludruk atau satu ketoprak ya, tapi Jawa Timur itu dengan judul Gusti Allah Mantu, bayangkan. Menghina sekali itu waktu itu ya. Saya waktu itu masih sekolah ya, saya di Mu'alimat itu kelihatan sekali. Jadi ada sekolah di TK dekat saya itu guru-gurunya itu coba anak-anak gini, kamu minta minta sesuatu, minta sama siapa? Minta sama Allah. Anak-anak kan begitu ya, mintanya sama Allah rezeki itu. Coba kamu minta ya Allah, minta apa kamu? Ya kan anak kecil tadi ibunya ya minta permen ya. Kamu dikasih enggak sama Allah permennya? Enggak ya. Nah, coba kamu minta bu guru minta permen. Nah, jadi enggak ada Tuhan, enggak ada Allah. Ya Allah itu cuma bohongan. Nah, ini sudah dilakukan saat itu ya ibu. Itu para gerwani gerakan wanita Indonesia itu udah masuk ke sekolah-sekolah, kemudian juga masuk ke kalau ada pengajian ini mereka pasti datang tapi ya begitu kan, saat itu belum ada pudungan kayak gini ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang muslim pun juga belum pudungan rapat ya, masih
selewat itu ya Bu. Kuping dia kelihatan. Nah, jadi mereka itu datang dengan pokoknya ya merasa berkuasa. Apa karena apa Ibu sekalian? Karena saat itu Partai PKI itu berdampingan mendekati Pak Karno, ya Pak Presiden Soekarno itu didekati terus. Akhirnya Pak Karno itu membuat satu semangat namanya Nasakom. Apa itu Nasakom nasional agama komunis. Nah itu menunjukkan bahwa waktu itu Pak Karno Presiden kita pertama itu memang sudah terpaut ya, terikat dengan PKI itu, sehingga sudah orang-orang sahabat-sahabatnya yang lama-lama seperti Pak Hamka, seperti Pak Nasir tadi ya, itu kemudian Pak Arno, sahabat-sahabatnya yang dulu memperjuangkan kemerdekaan itu semua di penjara Ibu ya. Ya ini saya harus menyampaikan ini karena ini nanti tantangan sekarang ini muncul. Komunis gaya baru namanya. Komunis gaya baru. KGB. Ini sekarang muncul karena anak-anak atau aktivis-aktivis komunis yang dulu itu sekarang sudah muncul lagi Ibu. Ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi pejabat, ada yang menjadi ya tokoh-tokoh masyarakat. Itu sudah muncul. Jadi walaupun tidak ada partai komunis sekarang, ini partai apa tadi yang muncul? Nomor 8 itu partai apa? PKS. Kemudian ada apa lagi? Banyak banget ya sekarang kan. Ada Gerindra, ada Golkar, ada 24 berarti ya. Ya, walaupun di situ tidak ada partai PKI ya. Sekarang ini tidak ada partai PKI. Wala nabluwannakum wal-ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyiris sabirin. Ini artinya walanabluwannakum, dan pasti kamu itu akan mendapatkan ujian ya. Walanabluwannakum bisa ini minal khaufi ya, yaitu dikurangi rasa atau keamanannya, jadi ada rasa takut, minal khaufi wal ju'i, dan rasa lapar ya, rasa lapar, wa naqsi minal anfusi wal amwali minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi dikurangi hartanya, ada yang meninggal juga ya. Ya ini ada yang meninggal ya, kemudian ada yang hasil dari kebunnya atau dari hasil usahanya itu berkurang ya. Babasyiris sobirin ya, itu adalah diuji untuk orang-orang yang sobat ya. Jadi ini selalu begitu Ibu-ibu, nanti akan kita mendapatkan kekurangan ya, kekurangan harta kita, kekurangan penghasilan kita, kekurangan misalnya ada yang suami kita meninggal dan sebagainya. Ini adalah merupakan ujian, dan juga misalnya hasil usaha tanam-tanaman tidak menghasilkan yang maksimal, itu juga merupakan ujian. Nah, ini mereka orang-orang yang mendapat ujian tadi itu imannya itu masih tetap kuat enggak ya? Imannya tetap kuat enggak? Kalau tidak kuat, maka gampang sekali Ibu sekalian akan dibujuk oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini akan mendekati ibu-ibu. Misalnya mereka nanti mengajak supaya ibu-ibu bekerja ya, mendekati Indomie. Kemudian ini di kampungnya Pak Watik itu juga ada yang membuat itu palsu itu bulu mata. Ya, nah itu sebenarnya kan nggak boleh ya, tapi Purwakarta Purbalingga. ya di situ daerah itu. Kemudian
nanti misalnya mau simpan pinjam dengan riba dan sebagainya. Kemudian anak-anak itu supaya jual rokok di teman-teman di sekolah-sekolahan. Nah, ini kalau ya orang-orang yang memang tidak suka Islam itu tumbuh dengan baik subur, itu memang banyak sekali mereka melakukan ujian-ujian, melakukan perbuatan-perbuatan yang melemahkan iman daripada orang-orang di Islam. Nah, ini kalau orang-orangnya itu sudah lemah, maka tadi keimanannya akan goyah dan akan menerima ide-ide atau menerima dari rujukan dari baik orang yang Kristen maupun orang musyrik dan sebagainya ya, ibu sekalian. Jadi ini kita itu diuji dengan rasa takut, kelaparan, berkurangnya harta, kemudian ditinggalkan oleh salah seorang keluarga. Dan ini ibu sekalian tidak tidak hal yang mengada-ada ya. Ini contoh keluarga saya ya. Ini contoh saja, mungkin ada di keluarga ibu juga ada. Ini misi orang Kristen itu juga kuat ya ibu sekalian. Jadi kami ini mempunyai saudara Mbah Buyut di atas saya itu, usahanya itu waktu itu membuat tempe ya. Membuat tempe itu loh ibu. Jadi dibungkus ya. Nah, zaman itu tahun 50-an itu putranya itu 5 ya. Putranya 5 itu mungkin merasa berat atau bagaimana ya, kami itu tidak tahu. Didatangi oleh seorang pastor, tapi tidak pakai tidak pakai pakaian pastor itu ibu-ibu, tapi pakaian biasa yang yang preman ya, maksud saya biasa, kayak bahkan pakai kopiah juga kayak Pak, tapi bukan kopiah Pak Salim, kopiah Indonesia itu ya. Nah, biasa yang kopiah hitam itu ya. Lah mereka itu datang ke situ membujuk anaknya supaya putra-putranya Mbah Buyut saya, tapi Mbah Buyut miringan ya. Kalau Mbah Buyut saya itu namanya Haji Abdul Ghani, jadi udah haji kedua. Tapi adiknya itu memang membuat tempe dan suaminya itu tidak bekerja, sehingga penghasilannya itu hanya dari membuat tempe saja itu. Itu didatangi oleh tadi bapak-bapak, ibu-ibu, datangi rumahnya, menawarkan diri untuk membawa putra-putranya Mbah Atmo namanya ya. Ini untuk sekolah gratis. Sekolahnya di mana ibu coba? Contoh apa? Bisa dibedek, bisa diterka apa? Ya, sekolah pasuran ya, itu sekolah Pius ya. Jadi 5 orang putranya itu sekolah di situ semua. Ya Allah. Di sekolah itu semua, dan memang di sekolah Pius tadi itu banyak orang Islam yang sudah masuk ya. Iya. Ini sudah masuk ibu saya juga masuk itu. Tapi ini ada cerita lagi. Tapi kalau yang 5 ini memang dibawa oleh pastor tadi menjadi anak sekolah di situ. Akhirnya apa ibu sekalian? 30 tahun kemudian 5 orang tadi sudah menjadi orang yang ternama ya. Ada yang jadi hakim agung, ada yang jadi pimpinan Kompas ya. Kemudian ada yang jadi tentara, dan ada yang jadi guru. Dan apa yang menyedihkan ibu sekalian ya, mereka itu kalau di depan orang tuanya itu tidak terus terang kalau dia itu Katolik. Mereka itu udah 5 orang itu udah dibaptis ternyata ya. Dan setelah 30 tahun kemudian mendapatkan fasilitas ya, mendapatkan tempat-tempat tertentu, ada yang di Kalimantan, ada di Jakarta, ada di di Bangka Belitung ya waktu itu mereka mendeklarasikan bahwa saya sudah semuanya jadi
Katolik semua Bu, kata dia bilang begitu sama ibunya. Lah mbah saya ini Mbah Atmo yang tidak tahu menau itu jadi shock ya, shock banget ya ibu-ibu sekalian. Jadi sedih sekali sampai dia itu apa namanya ya sering nangis dan sebagainya, sehingga sering mendatangi kita yang muslim ini. Akhirnya beliau itu tetap sholat ibu-ibu, tapi apa, oleh putranya itu dibawa ke rumahnya, sehingga ketika mau sholat itu tidak difasilitasi. Kemudian ketika sakit udah masuk ke di sini nih, kalau yang Katolik di sini apa ya? Santa Majaya. Bukan, rumah sakit. Ya, nah masuk di situ. Ya masuk di situ. Tetap Mbah Buyut saya itu tetap nggak mau kepingin sholat, tapi nggak difasilitasi. Akhirnya wafat, dan apa ibu sekalian, dibaptis setelah wafat. Jadi namanya Maria Margareta. Dan ibu-ibu ya, ini yang paling menyedihkan, dia itu dari Jakarta itu ke Jogja, udah naik pesawat terus ke Wonosobo ya. Itu sudah pasturan yang menjemput Mbah Buyut saya itu. Akhirnya tarik menarik antara ibu saya, waktu itu kan masih sugeng ya, ibu saya dan mbah saya itu masih sugeng, jadi diminta itu ke pasturan, pokoknya harus dibawa pulang. Ini masih namanya, karena itu waktu sakit itu masih mau sholat, jadi ini masih Islam. Jadi setelah dibaptis, didoakan yang kayak gitu itu ya, doanya itu udah kompak banget ibu-ibu, udah rumah itu bunga-bunganya sudah putih-putih, terus ya ada salibnya dan sebagainya. Tapi oleh keluarga dari kami yang ya istilahnya kemenakan ini disolatkan, coba bayangkan. Dan kuburannya, di saat kuburan semua muslim semua, itu ada 2 kuburan yang Katolik ya, namanya itu di Ignatius sama ini Maria Teresia, di sebelah buyut saya. Ini terus terang ya ibu-ibu sekalian, ini nyata. Jadi bukan rekayasa. Ini nyata betul bahwa di keluarga yang kuat pun masih bisa orang Katolik itu atau para pastor itu berusaha untuk mengislamkan orang-orang muslim. Ya, jadi ini ya. Iya, mengkristenkan. Oh ya, tadi saya ngomong. Mengkristenkan orang-orang muslim. Ya, ini menunjukkan bahwa betul-betul kristenisasi itu ada ya ibu-ibu sekalian. Jadi kami berharap untuk mencermati lingkungan keluarganya ya, tidak, kalau bukan anak kandung tapi kemenakan, kemudian nandere itu harus kita perhatikan. Ini saya cocokkan dengan apa yang disebut oleh Koch Stephen ya. Almarhum ya. Koch Stephen itu kan pernah jadi pastor ya. Pernah jadi pastor. Ternyata di katedral ketika pendidikan di Solo Tigo itu dia juga diminta untuk mencari anak-anak yang miskin untuk disekolahkan di sekolah itu, dan nanti lama-lama mereka itu menjadi Kristen. Itu terus terang ya Kak, Koch Stephen udah cerita begitu. Artinya ini memang direncanakan secara nasional ya, tidak hanya di Wonosobo tapi di mana-mana terjadi seperti itu. Kemudian kemarin juga ada ibu jamaah pengajian saya juga menceritakan bahwa dulu dia kenapa lari ke Jakarta, karena dia diminta oleh keluarganya ya, yang sudah Katolik, untuk dia disekolahkan Katolik. Dia tidak mau, jadi dia lari dari kampungnya menuju ke Jakarta. Nah, ini ibu-ibu sekalian, saya mengambil kesimpulan bahwa selain tadi tantangannya kita adalah komunis gaya baru tadi, itu juga kristenisasi itu juga cukup kuat ya ibu sekalian. Apalagi sekarang banyak orang-orang Kristen yang intelektual ya, orang pinter-pinter itu
masuk Islam itu semakin membuat mereka itu gundah ya, semakin membuat orang semakin semangat untuk mengislamkan atau mengkristenkan orang-orang Islam yang ada di daerah-daerah ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian, tantangannya juga cukup banyak, sehingga kita semua harus bersungguh-sungguh ya dalam beragama kita ini. Makanya tidak bisa kita hanya sendiri ya. Jadi untuk berjihad di jalan Allah itu kita ini harus dengan sungguh-sungguh ya. Paman jahada fina anahdiyanahum subulana. Maka barang siapa yang sungguh-sungguh, paman jahada fina lanahdiyanahum subulana, maka Allah akan memberikan petunjuk pada jalannya untuk kita mudah untuk berjuang menuju jalan Allah tersebut ya. Jadi yang kedua, selain bersungguh-sungguh ya ibu-ibu sekalian, tidak bisa sendiri-sendiri. Ibu-ibu itu harus berjamaah ya, untuk berjuang menegakkan agama Islam kita, untuk menjadi khairul ummah tadi yang pertama ya di surat Ali Imran 110 itu harus berjamaah ya. Saya bersyukur sekali di sini jamaahnya kompak ini ya. Saya ini 10 tahun yang lalu ya Mbak Priyanti tetap masih banyak, malah ini ada masjid yang baru ya, walaupun ya itu tadi lanahdiyanahum subulana tadi, Allah itu memudahkan jalan-jalannya untuk dari mana saja ya. Ini bukti bahwa Allah akan memberikan pertolongan dan akan memberi petunjuk pada ibu-ibu semua, pada Pak Salih, Mbak Priyanti ini untuk menggerakkan untuk menghidupkan jamaah ini yang mempunyai semangat keislaman yang tinggi. Nah kemudian yang ketiga yang adalah harus ada saling ingat mengingatkan ya. Ibu-ibu siapa yang ingat surat yang merintahkan kita untuk saling ingat mengingatkan? Surat apa ibu? Al-Asr. Nah, coba ibu siapa ini? Monggo. Baca. Maju. Ya udah ini Kopi. Ayo. Ini harus mulai Jadi begini yang maju. Nanti enggak hanya Wal asri. ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Nah, ini kayaknya semuanya bisa ya. Mari kita baca semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sadaqallahu alazim ya. Jadi ini Allah sudah memberikan kepastian karena itu pakai wawu qasam. Wawu qasam itu wawu yang bersumpah ya, demi masa ya. Wal asri itu demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi ya. Di sini ini jangan hanya dianggap rugi, misalnya ibu jualan 10 kemudian dibeli 8.000 gitu, 10.000 jadi rugi 2.000 itu, bukan itu ya. Tapi khosirin ini adalah nanti di akhirat itu nanti akan rugi sekali ya, yaitu di neraka ya. Kalau orang-orang yang merugi di akhirat itu adalah orang yang tidak beruntung, yaitu orang yang merugi, yaitu nanti akan mendapatkan neraka ya. Illal ladina amanu, kecuali orang yang beriman.
selain beriman adalah yang kedua beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya, jadi ini ibu-ibu sekalian, mengapa harus bersama-sama? Karena tidak mungkin kita itu berjuang sendiri. Nah, untuk berjuang bersama-sama tadi harus ada syaratnya minimal 4, yaitu tadi pertama adalah beriman, kemudian yang kedua adalah beramal soleh, yaitu sekalian, kemudian saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya, ini sudah dijalankan ya oleh ibu-ibu sekalian. Ketika mengingatkan itu harus dengan mengingatkan yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah ya ibu-ibu. Jadi ketika mengingatkan pada saudara kita itu juga harus dengan sopan santun ya, dengan lemah lembut dan dengan kebijaksanaan ya ibu sekalian. Dan yang mendapat peringatan itu juga tidak usah merasa malu atau tidak usah merasa tersinggung. Ini sering di situ saling mengingatkan itu tidak berjalan karena kalau diingatkan sering malah marah ya. Nah, nanti lama-kelamaan insya Allah ya ibu sekalian, kita kan tidak ingin menjadi orang merugi ya. Jadi tetap saja saling ingatkan. Makanya di dalam surat yang lain disebutkan watawasau bil haqqi watawasau bil sabr watawasau bil marhamah. Jadi saling mengingatkan dengan penuh kasih sayang. Ya. Kemudian sahabat tadi itu harus juga. Nah, kemudian ada juga di surat Al-Hasr ya ibu sekalian, mari kita baca surat Al-Hasr ayat 9 dan 10. Ini sampai jam berapa ya? Sebentar lagi ya. 12 kurang seperempat kan Bu, jadi buat Al-Hasr ya. Al-Hasr itu 59, surat 59. Waladina tabawwa'u darul imanu min rabbihim yuhibbu man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim. Jadi ini karena waktunya kayaknya sudah mau cepet ya. Jadi ini di surat 89 ini adalah kisah tentang artinya pertemuan muhajirin dengan ansor ya. Jadi orang-orang muhajirin itu orang yang punya rumah atau rumah tinggal di Madinah itu sangat sangat menyayangi orang ansor. Orang muhajirin yang terbalik ya, orang muhajirin yang datang itu sangat disayangi oleh orang ansor yang memang mempunyai kota Madinah itu ibu sekalian ya. Nah ini bahkan mereka itu seakan-akan mau memberikan apa saja. Apa sudah ada yang buka Al-Hasr? Ya, mari dibaca supaya lengkap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbu man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa suhan nafsihi fa ulaika humul muflihun. Lanjut. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubihim illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim.
Coba siapa yang baca terjemahannya yang keras? Ini dua ayat ya, ini tentang kisah muhajir dan ansor. Ya. 9 ya Bu. Ya 9-10. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelumnya. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri. Meskipun mereka telah memerlukan, dan siapa yang menjaga dirinya dari kefikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lanjut terus. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang pernah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Sadaqallahul Azim. Ya. Nah ini Ibu sekalian, ini contohnya antara orang muhajirin itu kan orang yang dari Mekah ke Madinah. Ibu siapa yang sudah mendapatkan nikmat Mekah? Belum ya? Kita doakan sudah ya Ibu yang sudah umroh atau haji ya. Itu kan betapa beratnya orang muhajirin datang ke Madinah ya kan, itu kalau pakai bis saja itu waktu itu 6 jam 7 jam ya, itu berjalan mereka atau pakai onta, dan mereka harus meninggalkan seluruh harta bendanya. Jadi orang Quraisy itu, orang yang kafir waktu itu betul-betul ya, kalau bahasa kita ini sadis ya, karena boleh meninggalkan tapi tidak boleh membawa apa-apa. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, semua sahabat-sahabat, semuanya itu meninggalkan itu meninggalkan semua, bahkan istri-istrinya itu ada juga yang ditinggalkan kalau mereka tidak mau ikut suaminya. Tapi diterima oleh orang Ansor dengan sepenuh hati ya Ibu. Bahkan orang Ansor itu tidak memperhatikan, artinya tidak, kalau biasanya kan orang didatangi tamu itu nanti oleh-olehnya apa gitu ya. Ini orang Ansor itu tidak memperhatikan membawa apapun. Mereka memang tidak membawa apa-apa. Jadi itulah yang oleh orang muhajirin itu diterima oleh orang Ansor, muhajirin itu diterima kayak saudaranya sendiri. Bahkan ada yang sampai begini, kalau mau kamu kan nggak punya istri, saya ada istri, kan lebih istri, kalau di orang Arab itu lebih dari satu, itu mau diberikan, tapi mereka tidak mau, sebegitunya ya. Jadi itu sampai mereka itu mendapatkan tempat-tempat yang ya walaupun bersama-sama itu, tapi mendapat tempat yang nyaman ketika di Madinah tadi. Nah, bahkan Abdurrahman bin Auf itu yang orang pedagang yang sangat lihai, itu pun dikasih uang, dikasih modal nggak mau. Ya jawabnya apa? Mana pasar? Mana pasar? Dia mau tahu pasar itu di mana. Langsung ibu Abdurrahman bin Auf itu berdagang kambing ya. Jadi dia biasa makelar gitu, ternyata bisa jadi orang yang kaya dalam waktu setahun itu, dia sudah jadi kaya. Artinya sudah bisa mandiri maksudnya. Kemudian selanjutnya sampai dia kaya sekali sampai kampaknya itu terbuat dari emas ya. Ini menunjukkan ibu-ibu sekalian ya, penerimaan orang Ansor itu sangat ikhlas sekali kepada orang muhajirin. Nah akhirnya mereka itu memang yang dikabulkan oleh Allah itu doanya tadi, coba
Doanya mana? Robbana ya. Ini saya nggak biasa ini. Robbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'alu fi qulubina ghillal lil amanu. Jadi jangan, ya Allah ampunilah kami ya. Ampunilah kami dosa-dosa kami dan orang-orang yang setelah setelah ini dengan keimanannya, wala taj'alu fi qulubina, dan janganlah biarkan hati kami ini ada dengki. Nah, ini terhadap orang-orang beriman itu. Nah, inilah innaka raufur rahim, Engkaulah ya Allah maha pengasih atau maha lembut dan maha penyayang. Ya inilah doanya. Maka coba kita semua membiasakan doa ini Ibu sekalian, sehingga di antara kita semuanya itu tidak ada rasa dengki ya, rasa kesal, rasa mangkel kalau bahasa Jawa ya, ini saya orang Jawa jadi mangkel, kemudian gerutu, kemudian yang rasani ya. Ya gimana benar kalau misalnya dia berbuat tidak baik, apa nggak boleh rasani? Boleh, tapi sampaikan kepada dia langsung. Kalau enggak ya sampaikan pada Mbak Priyanti, sehingga nanti orang yang tidak baik tadi karena itu tidak bisa menyampaikan secara langsung, ya akan disampaikan oleh orang yang lebih bijaksana ya gitu. Jadi kita ini di dalam bersama berjuang ini harus kompak ya Ibu sekalian. Sudah ditunjukkan oleh Al-Quran banyak sekali untuk kita tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh berselisih, dan tidak boleh berpecah-pecah. Inilah yang kita semuanya mari dari uswatun hasanah ini, pengajian uswatun hasanah ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil ya. Berapa RT ini Mbak? Ada 7. Nah, dari 7 ini kalau dan hati kita sudah dihilangkan dari rasa dengki, rasa iri, rasa nggak suka, ada apalagi benci, itu harus dihilangkan dari rasa dalam hati kita. Maka insya Allah ya ibu-ibu sekalian, kita akan bisa menjadi umat yang terbaik yang akan bisa mengisi kemerdekaan ini dengan semangat hijrah yang benar-benar sungguh-sungguh ya. Hijrahnya artinya kalau dulu bisa merdeka dari penjajah, ini kita insya Allah bisa merdeka dari tantangan-tantangan atau lawan-lawan Islam yang tidak menyukai Islam dan lawan-lawan dari luar yang menginginkan Indonesia ini lemah ya. Nah inilah kita bisa kuat kalau dengan semangat hijrah tadi ya ibu sekalian. Kalau tidak dengan semangat hijrah itu 17 itu nanti akan sama saja dengan yang kemarin-kemarin. Padahal tantangan kita itu semakin banyak ya ibu. Belum ini kalau ibu mendengar berita ya bagaimana RRT itu ya, ini memang RRT dengan memberikan bantuan kepada kita, itu orang PKI itu akan merasa kuat ya, karena PKI itu didukung oleh RRT tadi ya ibu. Ini harus kita cermati ya ibu-ibu sekalian, waspada ya. Kita bukan berarti memusuhi ya, enggak, tapi kalau mereka mempunyai cara-cara yang jahat ya, karena mereka itu komunis itu menganggap agama itu adalah sandu ya. Ini sudah dideklarasikan bahwa agama itu bagi mereka sandu ya, sehingga orang-orang Islam yang ada di RRT pun secara komunitas itu mereka dilemahkan ya. Orang Igur ya itu kan ya itu sudah banyak yang disiksa dan sebagainya. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita. Maka pertama kita harus bersungguh-sungguh ya ibu sekalian, bersungguh-sungguh pada Allah, kemudian mengikuti perintah Rasul dan berjuang bersama-sama, saling mengingatkan yang kemudian yang tadi harus menghilangkan rasa dengki, rasa iri, rasa yang tidak baik dalam hati kita untuk memperjuangkan agama Islam kita. Amin ya rabbal alamin ya. Saya kira ini saya sudah mau
bicara lagi tapi kok sudah kayak serut ya. Ya, mungkin semangatnya masih pengen yang muda ya, tapi umurnya kita ternyata sudah dibatasi oleh Allah sehingga kekuatan untuk bicara juga nggak boleh lama-lama ya. Saya kira ini saja, dan nanti monggo nanti kita belum mendoa untuk keluarganya Pak Salim ya. Mbak Priyanti nanti yang memimpin ya. Ya. Mbak Salim ya. Baik, saya kira ini yang bisa kami sampaikan ibu-ibu sekalian. Kalau ada kekurangannya tadi ada terbolak-balik yang Muhajirin dan Ansor tadi, terus mengkristenkan atau mengislamkan tadi ya, nanti diedit ya Mas ya. Jadi mungkin harus ibu-ibu ini memang agak dengan umur yang sudah tambah itu memang konsentrasinya kurang bisa penuh ya, ini Rabbi maklumi, dan mudah-mudahan Allah memaafkan kekurangan saya, dan insya Allah kita dengan bersama-sama dan saling mengingatkan dan saling menasihati ini kita akan menjadi kuat bagaimana keinginan dan atau cita-cita dari Rasulullah SAW juga bisa menjadi umat yang terbaik di dunia ini dan tidak hanya di dunia tapi di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.